Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita mulai, silakan kelasnya pimpin doa. Siap. Siap. Baca doa belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Ya Allah, tambahkanlah ilmuku dan pertinggikanlah kecerdasanku. Amin. Beri salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, anak-anakku, apa kabar hari ini? Baik ya. Bapak berharap kalian selalu sehat dimanapun kalian berada dan harus semangat untuk belajar. Baik, anak-anak sekalian, kita akan mempelajari pelajaran tentang sedekah, infak, dan zakat dari memahami Quran surat Al-Baqarah ayat 261. Mungkin waktu kelas 8 kalian sudah pernah membuat video tentang berbagi ya? Ada kan ya? Nanti kita lihat di mana pada video tersebut itu ada beberapa kumpulan ayat. Dari yang ada di buku paket kalian. Pada kesempatan hari ini, Bapak akan fokus kepada salah satu ayat di dalam Al-Quran, surat Al-Baqarah ayat 261. Ya. Bapak akan bacakan terlebih dahulu. Nanti Bapak minta untuk setiap kelompok membacakan ayat dengan baik-baik. Sudah dibuka Al-Qurannya ya? Dengan Al-Qurannya Al-Baqarah ayat 261. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Mathalul ladzina yunfiquna amwalahum fi sabilillahi kamathali habbatin أنبتت سبع سنابل في كل سنبلة 100 حبة والله يضاعف لمن يشاء والله واسع عليم. Oke, baca bersama-sama dulu ya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Mathalul ladzina yunfiquna amwalahum fi sabilillahi kamathali habbatin anbatat sab'a sanabila fi kulli sunbulatin 100 habbah wallahu yudha'ifu liman yasha' wallahu wasi'un 'alim. Baik, Bapak coba satu-satu ya. Dari kelompok 1, silakan. Ya. Yunfiquna. Panjang-panjang. Wallahu wasi'. Ya, kelompok 2 silakan.
kamathali habbatin sumbulatin. Wasi'un. Ya. Ya. Ayat ini harus dihafalkan nanti ya. Nanti kita hafalkan. Kemudian nanti setiap orang harus setorkan hafalannya. Baik. Di dalam ayat ini terdapat kata apa? Ya, perhatikan. Masalul ladina. Dengarkan baik-baik ya. Bapak akan potong kata-katanya. Masalul ladina, perumpamaan orang-orang yang yunfiquna, berinfak, mereka berinfak, amwalahum, harta mereka, fi sabilillah, di jalan Allah. Perumpamaan orang-orang yang berinfakkan hartanya di jalan Allah, kamathali habbatin, seperti sebagaimana atau seperti permisalan dia menanam biji-bijian. Habbatin ambatat, biji-bijian. Jadi orang yang menginfakkan di jalan Allah, dia seperti orang yang menaruh biji. Tahu biji? Tahu ya? Ambatat sab'a sanabila, dari biji-bijian bibit itu tumbuh sab'a sanabila. Sab'a sanabila itu tumbuh tangkai dari bibit tersebut. Sanabila fi kulli sumbulatin mi'atu habbah. Dari setiap tangkainya itu mi'atu habbah, tumbuh 100 buah. Jadi di sini orang yang berinfak di jalan Allah itu seperti orang yang nanam satu biji, numbuh 7 tangkai, kemudian setiap tangkainya numbuh 100. Wallahu yudha'ifu liman yasha. Sungguhnya Allah itu maha mengetahui segalanya. Wallahu wasi'un, Allah maha luas lagi maha mengetahui. Jadi anak-anak sekalian, pada ayat ini adalah salah satu keutamaan yang luar biasa dari bersedekah, berinfak atau berzakat. Di sini di dalam di ayat ini itu Allah menyebutkan kata yunfiquna. Yunfiquna antara katanya dari nun, fa sama qa. Sama seperti infak. Infak yunfiquna, orang-orang yang berinfak. Paham? Di sini terfokus kepada kata yunfiquna, infak. Oke, lanjut ya. 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 Nah nih arti terjemahnya, perumpamaan orang-orang yang menafkahkan hartanya di jalan Allah seperti benih yang menumbuhkan 7 bulir. Pada setiap bulirnya tumbuh 100 buah atau 100 biji. Allah melipat gandakan bagi siapa yang dikehendakinya, dan Allah Maha Luas lagi Maha Mengetahui. Ya. Oke. Nah, ini Bapak kasih gambaran ke kalian siapa saja yang begini. Di dalam ketika kita memahami Al-Qur'an itu ada namanya ulama yang berwenang untuk menafsirkannya. Al-Quran itu berhak ditafsirkan oleh siapa? Orang yang pertama kali punya wewenang menafsirkan Al-Quran? Rasulullah pertama. Itu namanya mufassirul ula. Penafsir pertama yang berhak menafsirkan Al-Quran itu Rasulullah. Selanjutnya adalah para ulama. Para ulama itu disebutnya mufassir. Mufassir itu adalah mereka yang punya kapasitas menafsirkan Al-Quran. Di sini Bapak akan sebutkan untuk wawasan kalian. Ibnu Katsir adalah salah satu ulama yang terkenal ya. Dia menafsirkan ayat yang tadi ya, bahwasanya orang yang bersedekah itu dilipat gandakan sebanyak 700 kali lipat. Ya, 700 kali lipat. Jadi kalau misalkan Umar berinfak 1000, seharusnya Umar mendapatkan apa? Kalau 1000 berarti
700 ribu. Misalnya Ifat punya 50.000. Ketika hari Jumat Ifat sedekah di ini kan, di kalau misalkan teman kalian infak. Nah, ketika itu dia sedekah 50.000. Berarti kali berapa? Kali 700. Ini berapa? Hah? 3.500.000. Oke, nanti kita bahas sana ya. Selanjutnya Ibnu Katsir menerangkan bahwasanya ayat ini mengambil cerita dari Utsman bin Affan. Dan kalian tahu Utsman bin Affan? Utsman bin Affan itu adalah orang sahabat yang kaya raya pada masa Nabi. Kegemarannya cuma satu, bersedekah. Kedermawanannya dikenal di sepanjang sejarah Islam. Sampai sekarang hartanya Utsman bin Affan itu masih ada walaupun orangnya sudah tidak. Itu Utsman bin Affan. Jadi Ibnu Katsir menceritakan tentang cerita Utsman bin Affan pada kitab tafsir. Selanjutnya ada tafsir Jalalain, di mana maknanya terfokus kepada makna fisabilillah itu diartikan ketaatan kepada Allah. Kalau misalkan orang yang berinfak itu infaknya itu di jalan Allah, tepatnya untuk ketaatan. Misalnya kamu menyumbang infak ke masjid, kira-kira itu di jalan Allah bukan? Di jalan Allah ya, karena untuk membangun masjid. Misalnya kamu berinfak kepada orang yang sedang minta-minta, itu enggak jalan Allah. Tergantung, lihat dulu minta-mintanya benar-benar minta-minta atau ada yang bohongan ya, ada yang memang itu pekerjaannya dia. Nah itu nanti kita akan bahas. Nah kemudian ada orang yang berinfak, terus infaknya benar, tapi uangnya dari yang tidak benar. Misalnya orang koruptor dia korupsi, kemudian dia berinfak, disebutnya money laundering. Dia membangun misalkan masjid, kira-kira infaknya di jalan Allah tidak? Tidak. Kenapa? Karena hasilnya dari hal yang nanti kita bahas. Oke. Nah kata Wahbazuili, orang yang perumpamaan dari ayat ini menjelaskan sebuah hal yang menakjubkan, di mana orang yang berinfak itu seperti orang yang berjihad. Ya. Oke. Terus ini ada pertanyaan? Bingung? Apa tanya aja? Oke, lanjut ya. Nah, makna tafsir Qasim. Udah, lanjut. Nah, ini kontemporer. Kalau klasik itu kan lama ya. Kalau kontemporer ini konteksnya yang sekarang. Salah satu ulama-ulamanya adalah Muhammad Abdul dan Quraisy Shihab dan di dalam tafsir Al-Misbahnya, dan Bapak mengambil suara dari Muhammadiyah. Muhammadiyah itu salah satu organisasi Muslim di Indonesia. Nah, Muhammad Abdul menekankan fisabilillah tidak hanya berjihad secara militer, tetapi lebih luas sebagai infak untuk kemaslahatan umat. Infak disebut diibaratkan seperti orang yang menanam tumbuhan dan terlipat gandakan dari hasilnya. Jadi memang orang yang berinfak itu seperti pahalanya jihad fisabilillah. Kenapa tidak terhingga? Permisalan nanti itu adalah permisalan yang akan Bapak samakan dengan pahala-pahala, misalnya sholat berjamaah. Kalian pernah hafal kalian sudah hafal kan hadis tentang keutamaan sholat berjamaah kan? Sholat berjamaah hadis afdalu min sholatil fardhi bisa berani. Ntar Bapak akan arahkan. Ada nggak sih hubungannya dengan ganjaran sholat berjamaah 27 derajat kan dengan sedekah? Oke, lanjut. Oke, dari Quraisy Shihab menerangkan bahwasanya tafsir modern menyoroti orang yang enggan berinfak di jalan Allah itu akan merugi. Karena apa? Karena orang yang berinfak di jalan Allah yang diganjarkan 700 itu tidaklah mutlak, bahkan lebih dari itu,
tergantung keikhlasannya. Nah, jadi 700 yang tadi disebutkan itu belum menentukan hati seseorang. Ada nggak orang yang infak tapi tidak ikhlas? Ada, ya, karena kata yang keikhlasan itu sangat sulit diterjemahkan. Bahkan riya itu beda tipis. Ya. Orang kalau misalkan ada riya, ada sum'ah. Kalau riya itu berbuat baik ingin dilihat orang. Misalnya berinfak dia pengen lihat orang. Misalkan fatan, infak. Misalkan kalau misalkan hari Jumat kan ada yang minta tuh, terus fatan infak, keluarin 100.000, gini-gini. Itu riya nggak? Tergantung. Kalau misalkan emang pengen memotivasi, tapi langsung begitu, nggak sengaja dia dilihat teman-temannya, nggak bermaksud ria. Tapi kalau misalkan gini, lihat nih. Nah itu nanti berhubungannya dengan ganjaran. Tapi dibalas apa? Dibalas sama Allah. Nah, dari Muhammadiyah menjelaskan bahwasanya ayat ini menerangkan tentang pahala yang dilipat gandakan bagi orang-orang beriman yang ikhlas. Tegasnya bahwa infak tidak boleh diiringi dengan membanggakan diri, nggak boleh sum'ah, nggak boleh manan, membanggakan diri atau menyakiti Allah. Nah, ada orang yang berinfak tapi nyakitin, ada nggak? Ada. Dia infak tapi nyakitin. Ilah, infak lagi, Jumat lagi nih. Ada masih gojek tapi ngomong begitu, nyakitin nggak? Nyakitin, nah itu beda lagi. Oke? Baik, lanjut. Paham ya sampai sini ya? Tadi mufasir itu siapa mufasir? Orang-orang yang punya kapasitas menafsirkan Al-Qur'an. Nah, sembarangan ya orang-orang itu, mereka sudah belajar. Nah, berikut ini fokus utama yang tadi Bapak sebutkan, Ibnu Katsir, Jalalain Rumi, Al-Ghazali itu menerangkan tentang literasinya, kisah-kisah asbabun nuzul dan fakir bahasa. Sedangkan yang tadi Muhammad Abdul, Quraisihab dan dari kalangan Muhammadiyah membahas tentang sosial, kemaslahatan, moralitas dan konteks modern pada ayat tersebut. Paham ya? Selanjutnya, nah tadi kamu sudah lihat judulnya, definisi sedekah, infak dan sedekah. Sedekah adalah memberikan harta atau bantuan secara sukarela untuk kebaikan. Jadi kalau misalnya kamu ngasih barang ke orang, itu sedekah apa infak apa zakat? Nah, bedain ya, zakat, infak, sedekah. Kalau misalkan ngasih barang ke orang, apa? Sedekah. Misalnya Umar ngasih barang ke orang, ngasih misalkan sejadah ke orang, maka itu sedekah. Bahkan kalau di dalam Quran disebutnya sedekah jariyah, sedekah jariyah. Sedekah jariyah itu apa? Sedekah jariyah itu adalah sesuatu yang dikasih ke orang itu berkelanjutan sampai dipakai. Misalnya sejadah itu terus dipakai buat sholat, pahalanya dapat nggak? Sejadah itu terus dipakai buat sholat, pahalanya dapat nggak? Dapat, karena dalam sebuah hadis dikatakan kullu amal ibnu Adam khata'. Setiap amalan Adam itu iza mata ibnu Adam inqata'a amaluh. Ketika anak Adam meninggal dunia, ketika kita ini semua meninggal dunia, maka terputus semua amal kita illa min salas, kecuali 3. Yang pertama itu disebutkan shadaqatin jariyah. Yang dua enggak usah disebutin karena di luar bahasa kita. Sedekah jariyah. Orang yang meninggal, dia sedekah jariyah, dia ngasih sesuatu yang berkesinambungan, maka pahalanya akan terus mengalir. Jadi kalau misalkan Umar tadi ngasih sejadah, selama sejadah itu masih bisa dipakai, selama orang itu masih sholat di sejadah itu, orang yang dikasih, maka pahalanya akan terus mengalir. Itu sedekah. Oleh karenanya, benar apa yang dikatakan sama para ulama sebelumnya, bahwasanya ganjaran orang-orang yang berinfak di jalan Allah, maka lebih dari 300. Lanjut. Infak adalah mengeluarkan sebagian harta untuk kepentingan baik, bisa wajib atau sunnah.
Baik, sederhananya begini, infak itu adalah memberikan kebaikan. Sedekah juga memberikan kebaikan, tapi sedekah itu lebih umum. Ada sebuah hadis yang mengatakan tabassumuka fi wajhi akhika laka shadaqatun. Senyummu di hadapan saudaramu adalah sedekah, bukan zakat, bukan. Kalau misalnya Nabi bilang tabassumuka fi wajhi akhika laka zakatun, enggak. Berarti wajib banget. Tapi sedekah dan infak itu sunnah, tapi sedekah sifatnya luas. Infak sifatnya sebuah manfaat. Misalnya kalau Bapak menyimpulnya itu lebih ke arah santunan infak. Ya. Paham nggak? Beda ya. Infak sama sedekah sama-sama sunnah. Jadi kalau misalkan kamu itu kamu misalnya ke kotak amal itu infak apa sedekah? Infak, lebih ke infak. Kalau ngasih uang, misalnya Bapak ngasih uang ke siapa namanya? Infak. Apa? Infak. Kalau misalkan Bapak senyum ke Ifat, lebih umum. Bapak ngasih, misalkan Bapak beli Al-Quran, Bapak kasih ke Ifat. Ngerti ya? Sifatnya lebih umum. Bapak nyumbang duit 100 juta buat pembangunan masjid. Sedekah. Ntar masjidnya beliin apa? Misalnya masjidnya beliin bangunan. Jadinya sedekah apa? Jadi sedekah itu lebih luas cakupannya. Kalau infak lebih, ngerti? Nah, berbeda infak, berbeda sedekah, berbeda zakat. Zakat itu wajib. Zakat itu wajib. Makanya di dalam Al-Quran, nah ini mahal nih. Makanya di dalam Al-Quran, sholat itu selalu berbarengan sama zakat. Misalkan ada ayat aqimus sholat wa atuz zakah. Ya kan? Pernah nggak ketemu ayat itu? Banyak di dalam Al-Quran. Aqimus sholat wa atuz zakah. Orang yang mendirikan sholat dan menunaikan zakat. Itu ada namanya wawal itu ilmu mahal, nanti aja. Itu kuliah BSK. Jadi orang yang sholat itu pasti diikuti dengan zakat. Karena itu dua mata uang yang saling berkesinambungan, tidak mungkin terpisah. Oleh karenanya zakat itu wajib. Ada zakat fitrah setiap tahun kalian. Zakat fitrah itu zakat diri sendiri. Zakat fitrah. Ya, fitrah berasal dari kata bahasa Arab fitrah yang artinya suci. Terus ada zakat mal, zakat harta. Itu ada hitungannya 1 tahun. Kalau misalkan itunya apa namanya? Hisab dan haulnya, ya. Nah, kemudian zakat itu hukumnya wajib. Orang yang sudah mampu membayar zakat tapi dia tidak membayar zakat, maka dia berdosa. Malah dulu waktu zaman Rasulullah dan zaman Khalifah Rasyidin, salah satu misi dari salah satu Khalifah Abu Bakar As-Siddiq adalah memerangi orang yang tidak mau bayar zakat. Jadi orang yang tidak mau bayar zakat diperangi, bukan orang yang nggak mau bayar pajak, ya. Yang sekarang, iya diperangi. Kalau nggak mau bayar zakat diperangi. Zakat beda sama pajak. Makanya kalau misalkan kalian di TV dengar nih sekarang nih lagi rame nih, orang yang bayar pajak itu sama di dalam pajak ada harta orang-orang kecil gitu. Enggak, pajak beda sama zakat. Kalau zakat itu ada hitungan hisabnya, ada batas waktunya. Jadi beda. Oke, zakat. Orang yang membayar zakat kata Rasulullah sama seperti orang yang makan ayam langsung sembelih, langsung ditelan. Kira-kira sehat nih? Biar sehat diapain? Sebelum dimasak diapain? Kulitnya habis kulitnya dibersihin dicuci kan? Dicuci terus dimasak, betul nggak? Nah, membuang kotoran-kotoran dalamnya dibuang nggak? Perut-perutnya kan ada ya, banyak tuh. Nah, dicuciin, dibersihin kotorannya, terus dikulitin, itu adalah fungsi zakat.
Orang yang punya harta kekayaan, dia nggak bayar zakat itu sama kayak orang yang makan ayam mentah-mentah. Pasti nggak sehat. Pasti dia tamak. Pasti dia sombong. Nah, bagaimana cara menghilangkan itu? Dibersihin. Dengan apa? Dengan zakat. Zakatnya berapa? 2,6%. Nah, nanti itu pembahasan di mata pelajaran Pak Tanwir. Oke, perumpamaannya seperti ini, nah. Di sini dari ayat ini Allah menerangkan bahwasanya orang yang sedekah 1 maka dibalas 700. Ini bahasa Al-Quran, 1 dibalas 700. Bayangkan jika kamu menanam 1 biji jagung, dari 1 biji itu tumbuh batang jagung yang punya banyak tongkol. Dari 1 tongkolnya bisa punya ratusan biji jagung. Untung nggak? Kamu nanam 1 biji tapi numbuhnya 700. Kalau misalkan kita nanam 1 padi kan biasanya numbuhnya satu tanaman kan biasanya numbuhnya ya ini apa namanya 1 ya. Ini nanam 1 numbuhnya 700. Untung nggak? Untung banget. Nah di sini Bapak akan mengajarkan kalian tentang berpikir komputasional dari ayat ini ya. Jadi berpikir komputasional itu terstruktur ya, struktur. Oke. Kita akan selesaikan masalahnya. Dalam masalah ini, infak di jalan Allah ini adalah tindakan yang dilakukan. Infaknya yang dilakukan. Perumpamaan benih itu prosesnya. Benih yang tadinya 7 bulir menjadi 700. Itu hasilnya. Nah kemudian di akhirnya itu Allah melipat gandakan pahala sesuai dengan konsekuensi dari tindakan infak tersebut. Nah di sini akan Bapak akan jelaskan alur sebab akibat infak sehingga mendapatkan pahala yang lebih banyak. Cara berpikirnya. Ya, cara berpikirnya. Nah, yang tadi seperti Bapak bilang, pola pattern recognition itu pola. Nah, yang tadi Bapak bilang, orang yang berinfak itu mendapatkan pahala yang berlipat ganda. Sama seperti orang yang sholat berjamaah. Tadi kan sholat berjamaah di afdhalun min sholatil fardhi bisa ma'i wa 20 derajat. Orang yang sholat berjamaah itu lebih baik derajatnya, pahalanya daripada orang yang sendirian. Sendirian itu dapatnya apa? 1. Kalau orang yang berjamaah dapatnya, di sini ada 2 hal. Yang pertama, hablum minallah dan hablum minan nas, itu pahalanya besar hablum minan nas. Kenapa? Itu memberikan kemanfaatan kepada sesama. Kalau orang sendiri sholat, maka dia cuma dapat 1. Kalau orang hidup, harta yang cuma disimpan dirinya, maka dia tidak akan bermanfaat. Tapi kalau misalkan dia memberi, maka itu diberikan manfaat kepada orang lain. Sama sholat berjamaah bersama-sama dapat manfaat nggak? Dapat manfaat. Orang yang sholat berjamaah lebih khusyuk, benar apa enggak? Orang yang sholat berjamaah walaupun dia nggak khusyuk, kalau misalnya imamnya khusyuk maka dianggap khusyuk. Karena Bapak tanya, kalau Ifat beli apel 1, Ifat cari yang apa? Paling bagus, benar nggak sih? Paling seger, benar nggak sih? Nggak bakal ada cacat, benar nggak sih? Tapi kalau Ifat beli 1 karung, yang Ifat bakalan ngeliatin satu-satu nggak sih? Capek ya? Ya nggak? Masa bukan yang tua pas saya lihat ini satu-satu, kapan itu Ifat bawa pulang ya? Tapi pasti dilihat, Ifat lihat dulu nih. Ah, ini kayaknya bagus nih yang sebelah sini kayaknya. Ifat coba, boleh dicoba ya Pak? Manis nih. Oh dia sih aja deh. Nah katakanlah itu imamnya di dalam sholat itu imamnya khusyuk, imamnya sedikit dosanya, imamnya hafal Al-Quran, benar nggak sih? Imamnya nggak pernah macam-macam lah, berbuat dosa besar nggak pernah. Nah ketika itu imamnya khusyuk dengan benar-benar, kira-kira jamaahnya ke bawah nggak? Apalagi ketika itu imamnya merdu, Bismillahirrahmanirrahim. Maka semuanya akan sah, diterima. Berbeda kalau imamnya, misalkan imamnya nggak sah, kira-kira sah nggak? Ditanggung jawab sama imamnya, ngerti? Kamu nggak berdosa, misalkan imamnya batal, dia berdosa dia. Imamnya kan ketika misalkan nih, ada misalkan imamnya tiba-tiba lagi sholat nih, tiba-tiba mundur ke belakang, ada kan? Belum pernah lihat ya kalian? Ada nih orang lagi sholat, tiba-tiba mundur ke belakang, kenapa? Imamnya batal, dia harus ganti, nggak boleh dipertahanin.
Misalkan tiba-tiba Allah tebut misalnya. Ya kan? Apa yang mereka pentung imam itu harus mundur. Nah, kenapa? Kalau misalnya dia tidak membatalkan sholat dia, maka dia berdoa. Nah, mundur. Yang makanya maju yang di depannya, betul? Di depannya maju, pas pada yang di belakangnya maju. Allah gantiin. Maka sah nggak? Lanjut sholatnya. Baru tahu kan? Ntar itu ada di pelajaran fikih. Ya, oke, ya. Seperti sholat. Nah, Ramadan kalian kemarin apa namanya? Setiap Ramadan dengar nggak kalau misalkan ceramah ustadznya apa? Orang yang berpuasa setiap amal kebaikannya dilipat gandakan, betul? Ya. Bahkan ada sebuah hadis yang mengatakan bahwasanya as-syamu li wa ana ajzi ya. Pernah dengar nggak? Puasa itu kata Allah adalah untukku dan aku yang berhak untuk memberikan ganjaran. Nah, itu ganjaran bagi orang yang berpuasa itu tak terhingga. Kenapa? Karena itu hak prerogatif Allah. Nah, jadi di sini polanya adalah setiap amal kebaikan yang ikhlas ada sistem penglipatan ganda pahala. Gitu. Jadi baik itu infak, baik itu sholat, baik itu puasa, kalau dia ikhlas maka pasti dilipat ganda. Nah, kalau misalkan ada kecacatan di pengamalannya, misalnya dia ketika puasa dia melakukan hal-hal yang misalnya mengurangi pahala puasa, misalnya dia main Mobile Legends seharian gitu kan selama puasa, kira-kira itu bagaimana pahala puasanya? Maka ada pengurangan di situ, walaupun misalnya dia ikhlas tapi dia melakukan perbuatan yang mengurangi pahala, maka itu akan dikurangi pahalanya. Tergantung dia benar-benar bagaimana melakukan aktivitas ketika bulan puasa. Begitupun sholat. Ketika lagi sholat, kepikiran ini aku apa namanya tugas hafalah belum dikerjain. Gitu kan. Lagi sholat, pernah nggak kayak gitu? Atau sampai lupa rakaat, pernah nggak gitu? Tapi kalau misalkan sholat berjamaah, kira-kira ketolong nggak? Ketolong kan? Ketolong karena ada imam. Kamu mikirin ngawang, imamnya kamu cuma ngikutin gerakan. Tapi kalau sendiri, gimana? Pasti lupa. Ada apa namanya beda rakaat, harusnya 4 rakaat tapi ya itu. Bahkan guru pun bisa lupa rakaat ya, emang guru nggak bisa lupa rakaat, ada ya. Oke, kemudian pesan yang diambil dari perumpamaan tersebut adalah benih dan bulir hanya adalah contoh konkret, lebihnya adalah hak prerogatif Allah. Pesan sebenarnya adalah kebaikan kecil yang ikhlas bisa berkembang pesat dan bermanfaat luas. Ya, nah abstraksinya membantu menghubungkan ayat ini dengan kehidupan modern. Misalnya sedekah digital. Kamu pernah dengar sedekah digital? Di masjid-masjid ada ya, sekarang ya ada sedekah digital. Itu gimana Pak? Hukumnya bagaimana? Sedekah digital. Pak ada yang hukumnya gimana? Boleh nggak sih sedekah digital? Boleh nggak? Boleh. Maka itu lebih aman ya. Kenapa? Karena nggak kelihatan. Bahkan agama lain pun sepakat dengan agama kita bahwasanya ketika tangan kanan memberi, tangan kiri kalau bisa jangan kelihatan kan ya. Ketika tangan kanan memberi, tangan kiri jangan sampai. Maksudnya apa? Maksudnya kalau kita bisa memberi tanpa kelihatan orang itu lebih terhindar dari apa? Terhindar dari sum'ah riya yang dapat mengurangi. Oke, kesimpulannya adalah agama dan teknologi atau sains itu saling beriringan, ya. Semua agama itu sepakat bahwasanya kebaikan yang diberikan itu sejalan dengan pahalanya. Ya, mungkin ajaran agama kita sepakat dengan ajaran yang lain dengan kebaikan, paham gak? Dan agama kita sepakat dengan agama lain dengan hal-hal yang dilarang. Ya, misalnya memberikan infak atau bersedekah ke orang lain. Orang non-Islam ada nggak yang begitu? Ada nggak? Orang yang non-Islam itu juga memberi nggak?
Banyak loh orang yang Islam memberi. Bahkan terkadang ya, kadang kita lihat orang yang non-is juga malah lebih luar biasa memberinya. Nah itu bagaimana Pak? Itu tetap dinilai di mata Tuhan. Karena kita tidak boleh mengklaim orang itu pasti dibalas oleh Tuhan atau Allah. Itu terkait di akhirat seperti apa itu bukan hak kita, ya. Karena setiap kebaikan yang kita berikan di dunia, maka Allah pasti akan memberikan juga di dunia. Kalau misalkan dia menurut keyakinan kita agama Islam, pasti kita juga diberikan di akhirat. Ngerti ya? Oke, ayat ini tidak hanya dipahami secara spiritual, tapi juga logis dan sistematis. Melatih problem solvingnya, membantu melatih pola pikir, memecahkan masalah, mengenal pola, menyaring pesan inti, hingga menyusun langkah. Sinergi ilmunya menunjukkan bahwa ilmu agama dan ilmu sains berpikir komputasional bisa berjalan seiring. Alhamdulillah. Oke, selanjutnya Bapak minta kalian setiap kelompok membuat konten digital. Boleh poster digital, boleh menggunakan Canva, boleh menggunakan Sora, boleh menggunakan PPT ya. Silakan berkelompok, berdiskusi. Nanti kalau yang mau ditanyakan, silakan tanya. Boleh silakan. Hah? Ya. Gimana dia? Bagus bahasa Inggris. Ditaruh pas Sora. Kamu apa nih doh? Kamu apa nih? PPT ya? Cari materi poster. Oh, bisa. Pakai ini aja Sora bisa kok. Apa Sora? Tinggalin suara aja. Presentasinya. Kamu nggak ngomong sih. Kalau masih banyak kok. Kecil. Kok gitu? Poin. Ya,
Dah, Pak. Coba silakan tolong didengarin sambil ngerjain yang lain. Silakan. Jalan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan berpresentasi tentang poster. Sebelumnya perkenalkan, saya Sadia. Jadi poster ini tuh dibuatnya dari Sora dan juga ChatGPT. Silahkan jelaskan Langkah awal, jadi langkah awal kita membuat poster seperti ini tuh kita buat minta tolong dari ChatGPT, tolong buatkan prompt untuk buat poster tentang surat Al-Baqarah ayat 261. Promnya udah di screenshot, udah dikirim ke Bapak. Coba kirim. Terus lanjut. Nah, setelah jadi promptnya kita minta tolong untuk ubah ke bahasa Inggris. Nah, terus promptnya kita copy ke sora.com buat menjadikan poster. Nah, setelah kita generate, jadilah seperti ini. Coba digeser lagi yang ada 2 ya. Mana dikirimnya ya? Coba di laptopnya. Bisa dipahami nggak teman-teman yang di depan? Apa namanya? Di sana kelihatan nggak? Jadi itu temannya ngebuat poster dari Sora dengan promptnya apa? Bisa dijelasin nggak? Apa kalimat perintahnya inget nggak? Perintahnya itu udah saya. Coba dibuka. Kalimat perintahnya seperti apa? Coba dibacakan. Jadi gini ya teman-teman ya. Ketika kalian menggunakan AI, kalau perintahnya beda, maka pasti akan beda hasilnya. Misalnya kelompoknya Umar bikin promptnya dengan perintah dia, dengan kata-kata dia, dan kalian nih bikin prompt dengan berbeda kata, ya hampir serupa tapi beda hasilnya. Kayak bapak nih, di bawahnya tuh bapak bikin juga di bawahnya, coba diklik gambar bapak. Nah itu bapak bikin, bapak bikin prompt juga dengan ayat yang serupa, dengan perintah yang berbeda, munculnya kayak gitu jadinya. Jadi bapak menggunakan konsep apa itu ya? Betul. Bener nggak? Ya benar. Oke, bapak menggunakan tuh. Jadi kalau bapak tidak ada tulisannya, kalau misalnya teman kalian tadi ada, kan itu perintahnya. Nanti bapak akan kasih tahu apa namanya kalau yang punya bapak perintahnya. Nah, kalau ini jelas. Kalau ini ada ayatnya, tapi animasi kartun ya. Kalau misalkan bapak kayak hampir realistis, nah ini ada penjelasannya. Ini kamu tulisnya seperti apa? Coba di yang prompt kamu kayak gimana? Ntar bapak juga ngasih unjuk prompt bapak. Nah, sip. Oh ayatnya langsung ya? Aduh. Nah, oh langsung disebut perumpamaan orang-orang yang menyifatkan dia. Ini setelah dibikin prompt dari Itu sudah dibikin prompt dari ChatGPT. Coba dari ChatGPT. Nah, dengerin. Beda perintah, maka akan beda gambar di Sora AI. Nah, perumpamaan orang-orang yang menginfakkan di jalan Allah, itu ini ayatnya kan ya, atasnya. Terus ini udah di generate belum? Ini di generate kan pakai bahasa Indonesia? Apa pakai bahasa Inggris? Bahasa Inggris. Oh, use for. Nah, kalau bapak ini apa namanya? Kalau tidak salah bapak tulisnya tolong saya adalah seorang yang ingin membuat desain, kemudian bapak jelasin saya siapa, kemudian terus saya ingin kamu bantu saya membuat apa namanya ilustrasi berupa seorang yang menanam, kalau bapak ya menanam satu biji kemudian menumbuh 1000 seperti dalam surat Al-Baqarah ya 1261. Maka munculnya seperti itu. Nah kalau temannya nih generate-nya adalah mana? Bahasa Inggris. Coba dibacakan tolong. Kalau bahasa Inggris Bisa, cuman dia akan lebih presisi bahasa Inggris karena ini Sora AI sama ChatGPT sama. Cuman
lebih presisi ketika diubah ke bahasa Inggris karena dia akan generate sesuai dengan perintah bahasanya. Ini kamu bisa bikin ketika ada tugas nanti, tugas yang lain, tugas mata pelajaran yang lain bisa pakai GPT atau short. Nah ini ya, tolong buatkan saya poster tentang Al-Baqarah ayat 161. Buatkan yang ada vibes anak SMP-nya. Oke. Jadi arti dari adalah perumpamaan orang yang menginfakkan harta di jalan Allah ya, artinya ya. Menginfakkan harta. Terus aku paham. Oke, ini propnya. Terus lanjut ada lagi. Terus bahasa Inggris, ubah bahasa Inggrisnya. Oh, pokoknya sampai situ lah ya. Itu yang ubah bahasa Inggrisnya. Oke, sip. Nah, oke. Jadi hasilnya dari prompt ini apa tadi? Yang tadi kita sudah bahas. Ini ya. Ini sama kan tadi promptnya? Yang ngerjain? Ya. Nah, sedekah bikin pahala tumbuh. Oke, jadi ilustrasinya seperti ini. Ada unsur tadi kan ada unsur anak SMP-nya dan sebagainya ya prosesnya. Oke, paham ya? Ada lagi yang ingin disampaikan? Ada di sini tuh ada yang perfect ya karena ini buat tadi Ya, ada yang nggak perfect ya, coba lihat. coba cari guys sampai lagi di grup kelas Salis bui. Ya. ada lagi di satu lagi di Oh, di satu lagi. Tuyul. Oh, ini ayatnya nih. Masalullah tuh ayatnya ya. Yang oh ya, puna amolahum fisabilillahnya nggak ada, langsung hadbatan sab'asana billahi. Jadi kekurangan ini ya seperti itu ya. Jadi kalau misalkan ada orang yang bikin ayat atau bikin kanva lantar, kita lihat yang bikin kanva ya. Jadi pasti ada kekurangan karena namanya juga manusia ya. Seperti ciptaannya tidak ada. Oke, tepuk tangan dulu buat kelompok. Silakan. terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Oke, terima kasih. Oke ya. Jadi kalian sudah melek AI. Jadi AI itu bukan musuh tapi pendamping kalian ketika berdidik. Jadi kalau misalkan ada kayak gini tadi temannya bilang, teman-teman ada yang nyadar nggak ini ternyata ada yang keliru? Iya ya pasti karena nih di ayatnya aja pasti berubah-ubah ya. Masalul ladzina yunfiquna amwalahum fi habbatin. Langsung berubah ayatnya. Ya kan? Sam'a anta apa itu? Habda wa qul gitu ya. Ya. Bapak jadi baru kenal ya? Luar biasa. Ada lagi? Oh ini ya tanamannya nyopot ya? Tanamannya nyopot ya? Iya. Oke lanjut kelompok berapa yang udah lihat? Kelompok 2 silakan maju ke depan. Kirim ke bapak kayaknya. Ya. Siapa yang ini? Aku siapa? Hani. Oke. Videonya. Oke keren banget jadi. Keren. Ya Allah. Tepuk tangan untuk semua nih. Tolong itu yang internetnya masih nempel ke ini bapak. Copot dulu. Iya lah. Oke silakan. Waalaikumsalam. Kami dari kelompok 2 ingin mempresentasikan video arti dari surat Al-Baqarah ayat 261. Sebelumnya perkenalkan nama saya Najisya. Nama saya Hanifah. Nanti kita mulai ke videonya. Ya coba.
Ya, tepuk tangan, keren. Coba dijelasin coba tahap pembuatannya seperti apa, kemudian ngambilnya dari link YouTube apa, kemudian berapa lama waktunya, silakan dijelaskan. Jadi pertama-tama semalam tuh aku nyuruh kelompok aku buat cari videonya dulu, boleh dari media TikTok, YouTube atau Instagram gitu. Nah terus ini aku ngambil videonya tuh dari yang gue sendiri, dari itu ngambil dari TikTok. Cuman aku download videonya itu dari web gitu biar nggak ada tanda kayak watermark. Ini kan tadi biar ada gitu kan TikTok. Itu aku pakai website gitu. Masukin link, habis itu tinggal download, ada gitu websitenya. Wes, keren. Download videonya aku langsung cari Apa nama website untuk downloadnya? YouTube download. TikTok, download apa Download, gitu. oke. Itu aku cari apa namanya? Oh, yang ngajinya dari mana? Yang orang ngajinya dari? Dari video TikTok juga guys ya. Oke, Terus good. aku cari template buat ini soalnya udah mepet banget tuh semalam jadi nggak sempurna saat bikin manual. Template-nya dari ini bikinnya pakai CapCut. Iya. Oke, good. Habis itu baru aku masukin susun kata-kata buat kayak ngejelasin itu buat rangkai, kasih lagu, terus yang media sosial. Lagunya dari mana? Dari TikTok juga. TikTok juga. Tepuk tangan dong, keren. Kirim ke Bapak. Jadi tadi Ustadz dari Hidayat itu juga dari TikTok ya. Penjelasannya bagus ya. Jadi kata Ustadz Hidayat 700 itu bukan harus langsung uangnya 700.000. Kamu misalkan infak 1.000 dapat 700.000 enggak. Tapi apa? Dengan kesehatan, dengan dibalas di akhirat juga ya. Tepuk tangan, keren ya. Oke, tepuk tangan untuk kelompoknya Hani yang lain. Oke, lanjut silakan. Yang udah siap silakan kirim ke Bapak. Waalaikumsalam. Lanjut, masuk. Mau istirahat kan? Ntar pelajar. Oke, lanjut. Nanti Pak, udah mau peraturin ya. Oke, good. Ini apa ini? Mau PPT ya? Oke deh, PPT. Hati-hati, Mas Kurdi, saya Pak. Enggak. Ya, salam. Coba itu dilihatin, di zoomin kalau itu. Yuk. Baik. Mas, dulu aja. Oke. Ya, silakan dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kenalkan kami dari kelompok 4, saya Ivan. Kami untuk mempresentasikan penalaran pembangunan 261. Materi yang akan kita bahas itu pertama apa itu sedekah. Yang kedua ada bentuk-bentuk sedekah. Yang ketiga ada Al-Baqarah 261, yang keempat ada pengertian dan penalaran, yang terakhir ada sedekah di zaman saat ini. Jadi sedekah itu apa sih? Artinya sedekah adalah pemberian sesuatu yang bersifat sukarela oleh seorang atau badan usaha kepada orang lain atau untuk kebaikan bersama di luar kewajiban zakat dan dilakukan dengan niat ikhlas tanpa mengharapkan imbalan. Nah, jadi ada dua bentuk sedekah. Yang pertama ada sedekah harta. Sedekah harta itu memberi uang, makanan, pakaian atau kebutuhan lain. Yang kedua ada sedekah ilmu. Sedekah ilmu itu ya berarti kayak ngajarin ilmu bermanfaat kepada orang lain. Yang ketiga ada sedekah tenaga, yaitu membantu orang lain dengan kerja fisik atau jasa. Yang keempat ada sedekah waktu atau menyisihkan waktu untuk mendengar, menemani atau menolong seseorang. Dan yang kelima itu adalah sedekah senyum. Itu senyum terus sudah dihitung sebagai sedekah. Oh. Ini adalah surah Al-Baqarah ayat 1. Bismillahirrahmanirrahim. Alladzina yunfiquna amwalakum fi sabilillah kamasalil habbatin ambatat sab'a sanabila fi kulli sumbulatin ma'an habla. Allahu yudha'ifu liman yasha wallahu wasi'un alim. Perumpamaan orang yang menginfakkan hartanya di jalan Allah adalah seperti orang-orang yang menabur sebutir biji benih yang menumbuhkan di tangkai. Pada setiap tangkainya ada 100 biji.
gandakan pahala bagi siapa yang Dia kehendaki. Allah Maha Luas lagi Maha Mengetahui. Penawaran Al-Baqarah 241 ayat ini menunjukkan bahwa sedekah tidak mengurangi harta. Justru Allah melipat gandakan balasannya. Seperti benih kecil yang tumbuh jadi ratusan biji. Sedekah sebanyak Ini Bapak, tolong dulu. Iya kan? Oke, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kami dari kelompok 2 ingin mempresentasikan video arti dari surat Al-Baqarah ayat 241. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Najis Syakira. Nama saya Hanifah. Nanti kita mulai ke videonya. Ya, coba. Ya, tepuk tangan, keren. Coba dijelasin coba tahap pembuatannya seperti apa, kemudian ngambilnya dari link YouTube apa, kemudian berapa lama waktunya, silakan dijelaskan. Jadi pertama-tama semalam tuh aku nyuruh kelompok aku buat cari videonya dulu, mulai dari media TikTok, YouTube atau Instagram gitu. Nah terus ini aku ngambil videonya tuh dari yang dijelasin ini, dari itu ngambil dari TikTok. Itu kan aku download videonya itu dari web gitu biar nggak ada tanda kayak watermark. Kan tadi ada tanda gitu kan TikTok. Itu aku pakai website gitu, masukin link, habis itu
Kalau yang ngajinya dari mana? Yang orang ngajinya dari video TikTok juga guys ya. Oke, Terus good. aku cari template buat ini soalnya udah mepet banget tuh semalam jadi nggak sempurna kan bikin manual. Template-nya dari ini bikinnya pakai CapCut. Iya. Oke, good. Habis itu baru aku kasih susun kata-kata buat kayak negatif itu buat rangkai, kasih lagu, terus ya mega musik. Lagunya dari mana? Dari TikTok juga. TikTok juga. Tepuk tangan dong, keren. Kirim ke Bapak. Jadi tadi Ustaz dari Hidayat itu juga dari TikTok ya. Penjelasannya bagus ya. Jadi kata Ustaz Hidayat 700 itu bukan harus langsung uangnya 700.000. Kamu misalkan infak 1.000 dapat 700.000 enggak. Tapi apa? Dengan kesehatan, dengan dibalas di akhirat juga ya. Tepuk tangan keren ya. Oke, tepuk tangan untuk kelompoknya Hani yang lain. Oke, lanjut silakan yang udah siap silakan kirim ke Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Lanjut, masuk. Mau istirahat kan? Ntar pelajaran. Oke, lanjut. Nanti Pak, udah mau kado kamu mau peraturin ya. Oke, good. Ini apa ini? Mau PPT ya? Oke deh, PPT dia. Hati-hati, Mas Kurdi saya Pak. Enggak. Ya, salam. Coba itu dilihatin di zooming kalau itu. Yuk. Baik. Mas, dulu aja. Oke. Kita sapa dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kenalkan kami dari kelompok 4, saya Ivan. Kami mempresentasikan penalakan pembangunan 261. Materi yang akan kita bahas itu pertama apa itu sedekah. Yang kedua ada bentuk-bentuk sedekah. Yang ketiga ada Al-Baqarah 261, yang keempat ada pengertian dan pengeluaran, yang terakhir ada sedekah di zaman saat. Jadi sedekah itu apa sih? Artinya sedekah adalah pemberian sesuatu yang bersifat sukarela oleh seorang atau badan usaha kepada orang lain atau untuk kebaikan bersama di luar kewajiban zakat dan dilakukan dengan niat ikhlas tanpa mengharapkan imbalan. Nah, jadi ada dua bentuk sedekah. Yang pertama ada sedekah harta. Sedekah harta itu kan dari uang, makanan, pakaian atau kebutuhan lain. Yang kedua ada sedekah ilmu. Sedekah ilmu itu ya berarti kayak ngajarin ilmu bermanfaat kepada orang lain. Yang ketiga ada sedekah tenaga, yaitu membantu orang lain dengan kerja fisik atau jasa. Yang keempat ada sedekah waktu atau menyisihkan waktu untuk mendengar, menemani atau menolong seseorang. Dan yang kelima itu adalah sedekah senyum, itu senyum terus sudah dihitung sebagai sedekah. Oh, Ini adalah surah Al-Baqarah ayat 1. Bismillahirrahmanirrahim. Masalul ladzina yunfiquna amwalahum fi sabilillah kamasalil ambatat sab'a sanabila fi kulli sumbulatin ma'an habla. Wallahu yudha'ifu liman yasha wallahu wasi'un alim. Perumpamaan orang yang menginfakkan hartanya di jalan Allah adalah seperti orang-orang yang menabur sebutir biji benih yang menumbuhkan 7 tangkai. Pada setiap tangkainya ada 100 biji. Allah melipat gandakan pahala bagi siapa yang dia kehendaki. Allah Maha Luas lagi Maha Mengetahui. Penawaran Al-Baqarah 261. Ayat ini menunjukkan bahwa sedekah tidak mengurangi harta. Justru Allah melipat gandakan balasannya. Seperti benih kecil yang tumbuh jadi ratusan biji. Sedekah sebesar apapun bisa memberi dampak besar. Sedekah juga bisa melatih keikhlasan, menumbuhkan rasa syukur, meringankan beban orang lain, serta menjadi bekal keberkahan dan pahala yang bersyukur. Oke, jadi sedekah di zaman sekarang itu ada transfer bank, pay wallet, dia tuh praktis tinggal dikirim buat mobile banking atau dompet digital. Kedua itu ada platform crowdfunding. Kayak tentunya kita bisa
bisa Basnas, Dompet Duafa yang bisa digunakan buat bantu banyak orang. Dan juga ada ini bisa donasi online. Yang keempat ada scan kris. Jadi kita tinggal scan di masjid atau lembaga sosial langsung masuk. Yang kelima ada sedekah konten digital. Jadi bisa share yang bermanfaat atau dakwah di medsos yang bisa jadi pahala. Sekian dari kami. Saja ada pertanyaan. Ya, tepuk tangan dulu. Ya, Bapak mau tanya cara pembuatannya seperti apa? Dari apa? Gimana? Yang pertama aku nis dulu tuh poin-poin yang mau dibahas tuh apa aja. Oke. Terus yang kedua aku Isi PPT-nya dari mana? isi PPT-nya aku nyuruh mereka cari dulu. Carinya dari mana? Dari GPT. Oke, apa? Promnya apa kamu masih perintah apa? Tolong. berikan kita tentang sedekah. Kamu udah tadi benar dari GPT. Dari Google tapi masuk Oke, ke AI. Oke, apa itu berarti AI-nya Google ya kan? Itu yang kata saya. Oke, terus Terus ada artikel-artikel gitu. Ada artikel. Ringkas. Ringkas. Terus Itu ada foto. Ini Pak contoh-contoh sedekah dari cara ada. Oh iya oke. Ini ya. Iya itu. Oh foto-foto ini ya. Ini dari Google. Dari Google. Oke, dari ya. AI. Kemudian ini kalau transfer digitalnya Oh ini dari ChatGPT itu. ChatGPT. Ceritanya apa? Saya tolong kasih poin-poin sedekah di zaman sekarang, pengertiannya harus ringkas, sudah bertele-tele. Oke. Tepuk tangan dong. Ya, template-nya dari mana template-nya? Canva. Iya, dari mana? Canva. Canva.com. Pakai yang frame-nya apa? Oke, keren ya. Oke, boleh tepuk tangan. Ada yang bertanya? Pertanyaan. Ya, tepuk tangan dulu. Itu dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Keren ya, udah keren ya. Lanjut terakhir. Jadi pas bener. Ya, mantap. Oke, lanjut terakhir. Keren ya, kalian sudah paham ya penggunaan AI ya di dalam menyelesaikan permasalahan. Alhamdulillah. Senang Bapak. Lanjut. Jadi AI itu digunakan untuk mengerjakan tugas, bukan untuk cuma bermain. Karena sudah kirim. Oke. Yang mana ya? Yang ini ya? Yang ini juga? Oh, intinya langkahnya ya? Oke. Makanya banyak kok itu. Wis, keren. Nanti dijelasin sebenarnya. Oke. Boleh tepuk tangan untuk melakukan Carla. Silakan dimulai, silakan. Boleh. Bapak dari mana nih? Nampilin. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nih. Oke, jadi di sini kami dari kelompok 1 ingin mempresentasikan poster Canva kami. Ini ya. Nih. Oke, di sini sebelumnya aku mau menjelaskan isinya semuanya itu dan gambar itu dari
dan mengungkit pemberian. Lima, lakukan secara konsisten. Oke. Ya. Mulai. Oke. Sekarang kita bahas ya. Ini yang dari EI-nya apa aja? Yang mana? Fotonya EI. Ini ya, fotonya EI ya. Lewat pakai apa? Oh gitu, keren. Di Canva di mananya posisinya, di bawah itu ya? Yang kata ide ya? Di Binurat ya, di Binurat itu ini. Nanti akan muncul template gambar. Oke. Kita lihat dulu ya, satu ya. Kan kalau kan beda ya hasil poster langsung dari seorang AI atau dari Canva beda ya? Ya kan? Beda, pasti beda. Tiap AI pasti punya kelebihan dan kekurangannya masing-masing. Nah, ini ya. Nah, di Magic Media ya. Di sini kamu tulis apa? Tolong carikan orang Sedang sedekah syariat Islami vibes. ditawarin itu ya. Lanjut. Oke, selanjutnya ini isi kandungannya. Semuanya dari E ya. Ini kamu ini apa nih? Ini nggak jadi tapi udah dicari. Tapi itu juga dari AI. Dari AI ya, AI Wikipedia. Lanjut, ini isinya dari ChatGPT. Kamu kasih prompt apa? Ayat Al-Baqarah 2. Langsung ayat Al-Baqarah 261 ya. Langsung dikasih Sesuai teksnya ya sama yang di Al-Quran kamu ya. Nah, terus terjemahannya dari Quran terjemahan Kemenak ya. Cara pengamalannya, kamu cari di sini pengamalannya. Oke, ini caranya nih kita membahas. Oke. Berikut penjelasannya. Nah, ini cara pengamalannya ada di posternya ada ya? Pengamalan ini ya. Ini dipendekin, disederhanain. Ya bisa ya. Oke, tepuk tangan buat kelompoknya Allah, Siti, dan Kak. Ada yang mau ditambahin lagi? Kira-kira kesulitannya apa dari pengerjaan ini? Mungkin Waktu ya. Berapa menit kamu berapa jam? Enggak berapa jam sih, lebih tepatnya pas tadi disuruh langsung. Langsung ya, luar biasa. Gampang ya sekarang ya. Oke, tepuk tangan. Paham ya? Mati, oke. Boleh gitu. Oke, sekian dari kami. Sebelumnya ada yang mau bertanya? Oke, tidak ada. Oke, sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, waalaikumsalam. Teman. Oke. Alhamdulillah ya, keren-keren juga saya tadi. Nanti Bapak akan nilai sesuai dengan apa namanya yang tugas kelompok yang tadi Bapak lihat yang kalian presentasikan. Nanti penilaiannya sudah Bapak bikin rubriknya. Jadi bagaimana apa namanya ketertarikannya, terus daya tariknya dan sebagainya nanti akan. Jadi intinya adalah refleksi pada hari ini adalah bahwasanya di dalam surah Al-Baqarah ayat 261 itu menyimpan tentang sedekah yang seperti biasa kita lakukan. Kalian pasti suka sedekah, kalian pernah sedekah, bahwasanya pahala ganjaran sedekah itu hanya Allah yang berhak membalas. Kendati bagaimana cara mendapatkan hartanya, bagaimana apakah dia ikhlas atau tidak, dia atau tidak, itu kembali ke perspektif diri kalian masing-masing. Itu saja dari Bapak. Terima kasih. Allahumma muwaffiq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Boleh istirahat.